Shalom semuanya. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi setiap pemirsa dimanapun berada. Hari yang baru, yuk kita bersama-sama bersyukur, memuji Tuhan. Hanya dekat kasih. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan itu dekat kepada setiap anak-anaknya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian saat waktu kesesakan. Ia mengenal setiap hati, setiap orang yang datang berlindung kepadanya. Kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan Yesus, inilah yang kau mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. In Jesus name, katakan amin. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap isi hati kami. Engkau yang paling tahu isi hati kami. Bahkan dari semua yang terdekat sekalipun, Engkau yang paling mengenal isi hati kami. Dan Engkau inginkan dan Engkau mau agar kami masing-masing menjaga hati kami, supaya agar kehidupan memancar senantiasa. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian,
Begitu banyak kesaksian, orang-orang mendapat lawatan Tuhan Yesus. Begitu banyak kesaksian, orang-orang menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Begitu banyak orang mengalami hidup baru, lahir baru dari Tuhan Yesus. Tapi masih ada juga orang-orang yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Dan ada juga yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini yang kita dengar akan menolong kita menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam kemenangan. Di dalam kitab suci Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat demi ayat hari ini, ya, yang pertama-tama kita akan melihat dulu Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ya. Yakobus 1:8 adalah ayat nats kita hari ini. Ya, selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Wah, rame banget. Puji syukur, terima kasih buat kesaksiannya, terima kasih buat kehadirannya lewat live streaming ini, dan terima kasih juga buat kepercayaan, pokok-pokok doa, kolom komentar, saudara-saudara untuk bisa menyapa di sini. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, sekarang saya akan membacakan bagi saudara terkasih dari Yakobus 1 ayat yang ke-8. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Firman Tuhan Yakobus 1 yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya yakin semua orang mau ketenangan. Amin. Semua orang mau hidup merasa tenang. Amin. Setiap pribadi tentu mau hatinya tentram, tenang. Nah, di dalam kitab suci Yakobus 1:8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang. Jadi, sederhananya saja, jangan dua hati. Satu hati saja. Ya, satu hati saja. Jangan dua hati. Karena orang yang dua hati tidak akan tenang hidupnya. Banyak hal yang kita bisa cari untuk mengejar ketenangan. Tetapi ketenangan itu tidak akan engkau dapati kalau hatimu masih mendua. Ada sedikit dikasih tahu di ayat sebelumnya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Orang yang bimbang seperti gelombang di lautan. Bisa kita tarik di sini orang yang mendua hati, orang yang mudah bimbang. Orang yang mudah bimbang adalah peragu. Orang yang ragu berarti dia kurang percaya. Jadi jangan dua hati, satu hati. Cukup satu hati, percaya dan tidak bimbang. Kemarin Ibu Megawati saat menyampaikan kepada kader-kader partai beliau, disampaikan begini. Kader yang dua kaki out. Beliau tegas
Waktu pidato itu di depan juga ada hadir Bapak Presiden Jokowi. Beliau sampaikan dengan tegas, kader yang 2 kaki out atau dipecat. Jadi Ibu Mega juga tidak mau ada di partainya 2 kaki. Firman Tuhan mengajarkan hari ini, jangan 2 hati. Jangan 2 kaki, kata Ibu Mega. Firman Tuhan berkata, jangan 2 hati. Orang yang 2 hati tidak akan dapat apa-apa. Orang yang 2 hati tidak tenang hidupnya. Kita coba sekarang maju melihat satu contoh dari Ayub. Ya. Di dalam kitab Ayub pasal 3, kita lihat ayat 26. Kitab Ayub pasal 3 ayat 26. Firman Tuhan, aku tidak mendapat ketenangan. Aku tidak mendapat ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat. Melainkan kegelisahanlah yang timbul. Kapan Ayub mengatakan hal ini? Di dalam kitab Ayub pasal 3. Di pasal 1 dan pasal 2, dia mengalami sebuah proses. Kehilangan. Kerugian. Pergumulan. Proses pergumulan, kerugian, problem, itu bisa membuat tidak tenang, tidak tentram, bahkan tidak dapat tidur. Yang ada hanya kegelisahan. Tetapi di situ Ayub belajar terus percaya, dan dia tetap tidak curiga. Setiap kita pasti mengalami proses didikan. Kitab suci pun mengajarkan, karena kita dikasih sebagai anak, kita dididik. Mana ada anak yang tidak dididik, kecuali anak-anak gampang. Kita bukan anak-anak gampang, tapi kita anak-anak yang terdidik. Karena kita adalah anak-anak milik kerajaan surga. Ketika proses yang dialami oleh Ayub ini, Bapak Ibu, dia nggak tenang. Dia nggak tentram. Dia gelisah. Apakah Bapak Ibu juga sedang gelisah hari ini? Bicara soal proses, pastor juga mengalami proses itu. Tetapi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang bergantung kepadanya. Salah satu alat uji bahwa kita dekat sama Tuhan atau kita hidup bergantung dengan Tuhan adalah ini. Ketika kita mengalami proses ujian, pergumulan, atau tantangan apapun, termasuk dalam pelayanan, apakah kita itu langsung konsultasi dengan Dia sebagai Bapa kita? Apakah kita langsung bertanya? Ada sebuah, karena hubungan itu tidak dapat dimengerti oleh orang luar, tapi setiap pribadi. Ketika kita mengalami proses, apakah kita langsung panik, langsung gelisah, langsung hati bercabang?
langsung ngomong sembarangan, atau kita langsung bertanya? Semisal Bapak Ibu tiba-tiba pernah alami anaknya sakit, apakah langsung panik, ataukah Tuhan, apa maksud dari ini? Jadi ujiannya itu ya itu, ketika kita mengalami sesuatu pergumulan, kita ini panik atau kita tanya sama Tuhan. Ketika kita panik, hati-hati, kita sedang mendaftar menjadi dua hati. Tapi ketika kita tetap percaya, tanya sama Tuhan, tetap kita percaya, frekuensinya satu, signalnya satu, tetap percaya. Ya, hal ini tentu tidak semua bisa memahami. Amin, tanya sama Tuhan. Tidak semua memahami. Sekalipun dia orang Kristen, belum tentu semua memahami. Karena sekali lagi, hubungan itu personality. Orang luar, orang lain tidak bisa memahami. Sama halnya beberapa hari yang lalu, ini juga baru dapat, Pastor. Saya mau cerita dua. Ya, cerita dua. Yang pertama, itu dapatnya hari Sabtu atau Minggu pagi itu. Kami kan sedang diproses nih, dididik dalam kesabaran, sudah punya tempat untuk kita, aula, gedung serbaguna untuk kita mau pakai beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi kan tidak dibolehkan nih oleh pihak RT dan FKUB sebelum mereka memberikan rekom. Nah, itu proses sebetulnya, proses. Nah, lalu dalam proses itu saya mendapatkan sebuah seperti petunjuk atau rema ya bahasa kita. Namanya kan proses itu adalah sebuah pembentukan. Saat pembentukan itu datang, itu seperti sebuah kurban, ya, korban, sacrifice, sebuah pengorbanan. Saat proses datang dan kita membangkang, kita menjadi pemberontak. Tapi saat proses datang, didikan datang, kita lewati, kita menyadari, kita dipersiapkan, dan kita butuh hati yang berkorban. Nah, ya pasti sakit, namanya proses. Dari sana, akhirnya Pastor mendapat rema dan saya percaya Tuhan memberikan damai di hatiku. Selama di Geraha YHS THC sendiri belum mendapat rekom untuk bisa dipakai beribadah, maka saya belajar, sedapat Tuhan tolong saya, setiap hari beribadah atau hari Minggu di mana Tuhan gerakkan, Pastor Andy yang akan datang ke tempat-tempat ibadah dimanapun Tuhan gerakkan untuk membawa persembahan. Kan sepanjang minggu ini ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kami. Jadi hari Minggu berkat-berkat itu Pastor mau salurkan. Kenapa begitu? Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kembali, hubungan dengan Tuhan itu personality, dan Tuhan akan melatih kita hal-hal yang memang hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, dan kita terdidik menjadi pribadi yang baik. Ketika kita dididik, kita harus punya hati yang mau berkorban. Jadi Pastor Andy bukan hanya datang beribadah di gereja di mana Tuhan tuntun, tapi Pastor akan membawa persembahan ke sana. Ya, jumlahnya cukup besar Bapak Ibu. Itu pasti jutaan.
Karena Tuhan ada kasih berkat-berkat kepada kami. Kami rindu kehadiran kami, pelayanan kami, meskipun 1-2 oknum yang menolak pelayanan ini, peribadatan kami. Tapi saya percaya orang benar tidak akan berubah menjadi jahat sekalipun ada orang yang menjahatinya. Ya, dan kemarin sudah kita lakukan. Dan minggu ini kita lakukan. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika kita diproses, jangan membangkang, tetapi ayo kita ingat proses itu butuh korban, dan kita yang harus rela, kita yang harus ikhlas. Ya, kalau kita ikhlas itu jauh lebih baik, saudara-saudara. Bapak Ibu mau terbang naik pesawat, ada rasa takut. Kita perlu ikhlas. Kalau kita ikhlas berangkat pelayanan, tidak berharap imbalan, kita memberi, kita memberkati, kehadiran kita untuk menjadi terang, maka rasa takut itu harus hilang. Ikhlas. Kita berbuat baik kepada orang, kita tidak menerima balasan yang setimpal, kita ikhlas. Nah, yang kedua saya mau cerita ini. Kan beberapa hari lalu kita ada sampaikan akan menyumbang 1 ekor sapi ke tempat di mana Geraha YHS ada, lewat Bapak RT pastinya, ya. Bapak Ibu tahulah bahwa pelarangan peribadatan kita itu salah satu yang melarang kan pihak RT, yang kedua kan FKUB. Karena kemarin pastor sudah dapat firman, Tuhan ajar firman bahwa kamu harus amalkan firman kebenaran tanpa memandang muka gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah hal, kita harus ikhlas dan juga buang tuh rasa curiga gitu. Dan singkatnya saja, sumbangan 1 ekor sapi itu ditolak oleh mereka. Ya, puji Tuhan. Sempat hati ini juga merasa gimana gitu ya. Tapi kembali, bahwa ketika kita lakukan sesuatu hal yang baik, kita tidak usah harap kembali. Lakukan saja dengan ikhlas, ya. Jadi karena 1 ekor sapinya, ini sapinya besar, ya, minimal 100 kilo Bapak Ibu. Mungkin apa, kalau tidak salah nanti itu sapinya besar lah gitu ya. Ya, kita mau salurkan kemana? Setelah saya tanya-tanya, sebetulnya boleh apa enggak sih kita menyumbang sapi kepada saudaraku yang beragama Muslim? Dan saya bertanya kepada 2 haji, 1 tokoh masyarakat, lalu juga orang saya juga telepon ulamanya gitu. Jadi jawabannya bagus dan mereka berkata namanya sumbangannya boleh saja. Ya, tapi entahlah, setiap orang kan punya cara pandang berbeda-beda. Tapi pun demikian kita harus tetap, ketika berbuat baik, tidak usah harap kembali, tidak usah harap imbalan, ikhlas. Ya, jadi itu tadi 2 cerita. Ketika Ayub mengalami proses itu, dia nggak tenang dalam hidupnya. Tetapi Ayub bahkan ditantang oleh istrinya. Ayub berkata, kita harus kembali ingat. Masakah hanya yang baik saja kita mau terima dari Tuhan dan bersyukur? Ketika proses itu datang, padahal proses itu sebenarnya tujuannya juga baik, tapi kita gampang mengeluh, kita gampang komplain, kita gampang lantas marah, kita lantas curiga. Ingat, dalam mengamalkan firman Tuhan kebenaran,
kita tidak boleh memandang muka. Buang itu rasa curiga. Tapi orang berkata, tuh kan, apa yang gue ngomongin terjadi kan? Ya sudah, biarin aja. Tetapi yang penting kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Urusan nanti jadi tidak jadi, urusannya nanti. Tapi yang penting kita sedapat-dapatnya kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, kita maju sekarang. Kitab Ayub 23, ya, ayat yang ke-10. Sekarang kita akan membaca Kitab Ayub 23, ayat yang ke-10. Tidak tenangkah hidup Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu sedang gelisah? Ayub juga pernah mengalami hal itu waktu dia diproses. Tetapi di sini kita melihat kembali Ayub 23:10. Dia berkata, Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Seandainya Engkau menguji aku, membentuk aku, proses aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Jadi proses dari Tuhan bagi orang percaya tidak membuat menjadi jerami yang terbakar. Tidak untuk menjadi seperti pasir diinjak, tetapi menjadi emas yang semakin bersinar. Proses yang saya alami, proses yang Bapak Ibu alami, tidak membuat engkau menjadi hina. Tetapi tujuan proses itu justru mau menjadikan kita seperti emas yang bersinar. Dan diteguhkan di dalam kitab Ayub, ya, ayat 42, ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, kita mundur dulu Bapak Ibu. Kita mau lihat dulu ayat 11, ya. Di dalam kitab Ayub tadi 23:10, ketika diproses, dia akan timbul seperti emas. Pastor mau lanjut dulu ayat 11-nya. Ya. Sekarang kita lihat ayat 11 dulu. Saat diproses itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Tetap satu komando. Tetap satu hati. Tetap satu frekuensi, yaitu ketaatan. Saat diproses, aku tetap menuruti jalannya, firman-Nya, dan tidak menyimpan. Jadi waktu diproses itu, jangan mendua hati. Tetap ikuti jejaknya, tetap turuti jalannya, tetap patuh pada firman-Nya, jangan menyimpan. Gagal, Ayub pernah gagal. Gagal, bapak orang percaya Abraham pernah gagal. Gagal, Rasul Paulus pernah gagal. Gagal, murid Tuhan Petrus pernah gagal. Saudara sedang gagal, banyak orang pernah gagal. Tapi hari ini kita mau jadi pribadi yang tidak mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Misalnya dia naik perahu, tujuannya ke satu pulau, tapi satu kiri di perahu A, kaki kanan di perahu B. Dia nggak sampai di pulau itu. Yang ada dia terjatuh dan tenggelam di laut itu. Tapi kita naik satu perahu, satu hati, percaya Tuhan Yesus. Mungkin jalannya pelan, tapi percayalah, perahu itu akan sampai. Karena yang menjadi pengemudinya Tuhan Yesus. Keren banget. Aku tidak takut. Bayangkan, nahkoda kita Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, ku mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ku selalu bersyukur. Kitab Ayub 42 ayat 1 dan 2.
Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Apa kata Ayub kepada Tuhan? Ayat yang kedua, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ketika hari ini sudah diproses, jangan bercabang hati, jangan mendua hati. Belajar selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ketika proses datang, jangan dua hati. Belajar selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ketika proses datang, jangan dua hati, tapi belajar selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ada pujian yang legend banget. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Ada juga yang presnya, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, daripada nyala ketenanganku. Amin. Itu tercatat di dalam kitab Mazmur 62 ayat 1. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Yesus saja aku tenang, daripada nyala rasa tenang di hati. Amin, amin. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku, aku tidak, kamu tidak, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Hore, 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 amin. Dor. Nah, saudara-saudara sekalian, peser ulang ya pernyataan Ibu Mega. Kalau kader dua kaki keluar katanya, artinya partainya Ibu Mega tidak mau memakai kader yang dua kaki. Nah, sekarang perenungannya adalah, apakah Tuhan bisa pakai lebih kepada anak-anaknya yang dua hati kira-kira? Ayo jawab dalam hati. Apakah kita bisa dipercaya lebih sama Tuhan kalau kita dua hati? Ayo jawab dalam hati. Godaan yang terbesar hari ini dalam dunia, ya, salah satunya adalah mamon. Ayo, kita sebagai orang Kristen, apakah kita masih memberi diri pengabdian kepada mamon? Mamon itu apa? Uang. Ya, uang. Ataukah kita mau memberi hati kepada Tuhan saja? Termasuk ini kita perlu peka. Jangan sampai mendua hati, satu Tuhan, satu mamon. Mamon itu uang. Nah, jangan-jangan memang ini salah satu hal membuat hidupmu nggak tenang. Karena kalau orang hanya mengejar uang atau orang mengejar uang, percayalah, dia pasti nggak tenang. Uang itu tidak memberikan rasa tenang. Memang uang itu diperlukan, tapi tidak memberi rasa tenang. Contoh nih. Tidak punya uang, tidak tenang. Kalau fokusnya uang ya. Punya uang banyak juga tidak tenang. Kenapa? Mau taruh di mana uang yang banyak ini? Ayo, kita mau sekarang buka-buka Anda. Pelayanan ini yang Tuhan percayakan, atau Bapak Ibu hidup hari-hari ini. Sebetulnya kita orang Kristen, orang percaya ini,
Mau nggak sungguh-sungguh kita menjadi hamba Tuhan atau orang percaya sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya, maaf ya, pengejar mamon? Kalau dia hamba Tuhan, pengejar mamon, maka semua yang dia akan lakukan tujuannya mamon. Kalau dia jemaat dan dia pengejar mamon, hati-hati. Dia ke gereja pun atau ibadah pun dia bawa kalkulator. Wis, saya kasih persembahan gini, kembali berapa? Ayo. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh, tapi jangan ya, jangan. Harus satu hati, saya milik Kristus. Kan Tuhan udah pernah bilang, carilah Tuhan kerajaannya dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Tuhan sanggup memelihara kita, bahkan memberkati kita. Tapi tidak perlu jadikan kita sebagai hambanya uang. Apapun yang terjadi, saudara tetap berkata, saya hamba Tuhan, saya milik Kristus. Saya bukan hamba siapa-siapa, dan saya juga bukan hamba uang. Kita perlu jujur di sini, sambil hati-hati menguji hati kita. Kita melihat 2 ayat ya, lalu pastor selesai, kita berdoa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu, ayat yang ke-24. Di sini Tuhan Yesus memberikan nasihat sekaligus peringatan. Matius pasal 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tadi, saya ulangi lagi, Ibu Mega sudah berkata, ini kenapa pastor ulang sampai 3 kali? Karena sedang jadi pembicaraan. Pidato keras Ibu Mega. Kader yang 2 kaki, out! Firman Tuhan mengajar orang yang 2 hati tidak tenang hidupnya. Nah sekarang Matius pasal 6, 24. Orang yang mengabdi kepada 2 tuan itu tidak setia. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Orang yang mengabdi kepada 2 tuan, dia akan munafik kepada yang satu, menjilat kepada yang satu. Maka Tuhan Yesus berkata, ini kita harus tahu, bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tidak ada. Tapi dia ada. Itu tidak setia. Yang satu dia akan kasih, yang lain dia akan manfaatkan. Ada banyak pastor, itu kemunafikan. Ada banyak pastor, itu tidak benar. Karena saya percaya firman Tuhan Yesus adalah kebenaran dalam hidupku. Dan Tuhan Yesus yang berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Mari, jadilah orang Kristen yang belajar untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun kita pernah jatuh, pernah gagal, pernah salah, bangkit lagi. Hari-hari hidup kita adalah hari-hari kesempatan Tuhan kasih untuk berubah. Bukan hari-hari kita menunggu penghakiman. No. Selama kita masih hidup, Tuhan kasih kesempatan kita untuk setia, untuk berubah, untuk lebih baik. Tuhan Yesus berkata, jangan sampai kamu itu gelisah, tidak tenang, hanya gara-gara kamu mengabdi kepada 2 tuan. Karena kalau demikian, kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan kepada yang lain.
Sekali lagi di ayat itu berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan sekaligus bersama-sama kepada uang. Keras, tapi untuk kebaikan kita. Keras, supaya kita hidupnya tenang. Firman ini keras, supaya kita tetap satu hati. Ya, hari ini apa yang bisa menarik hati manusia? Yang salah satunya adalah uang. Karena uang orang rela untuk menjual ibadahnya. Maksudnya nggak ke gereja gitu, karena ada kerjakan, tender kah, proyek kah, janji temu orang kah. Karena uang, mungkin ada orang yang menyangkal imannya. Pastor sudah ketemu beberapa orang. Karena jabatan, dia meninggalkan imannya. Satu lagi ya. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Kita selesai di ayat ini. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, seorang hamba, ini sekarang saya, hamba Tuhan, dan saudara-saudaraku sekalian, rekan pelayanan, hamba Tuhan. Perhatikan ini. Mari semua, pesan ini untuk semua hamba-hamba Tuhan. Lukas 16 ayat 13 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tapi bisa dia, itu bukan pengabdian. Tapi ada, itu bukan pengabdian. Pengabdian itu pelayanan tanpa harap imbalan. Keren ya? Jadi kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita harus punya definisi hidup melayani tanpa harap imbalan. Bahkan ekstrimnya pun kita harus melayani dan siap berkorban. Sorry to say, minta maaf sebelumnya, kalau kita hamba Tuhan masih melayani pandang uang, lihat uang, beda-bedakan orang karena uang, ini pastor betul-betul hati-hati. Saya menjelaskannya pun punya hati-hati. Karena berkat itu bisa datang bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Kadang-kadang kita melihat orang hebat belum tentu hebat. Kita melihat orang sederhana, jangan diremehkan. Karena berkat Tuhan datang bukan dari manusia, dari Tuhan yang gerakkan manusia. Pelayanan hari ini bisa jalan. Pembangunan, meskipun step by step kita beli batu gunung, materi kita lunasin pelan-pelan dan semuanya. Itu semua karena berkat Tuhan. Ayo kita selesai sini ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, hamba itu akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Jadi kalau dia hamba Tuhan, dia masih mengabdi kepada uang dan kepada Tuhan, dia harus memilih hari ini. Hati manusia memang tidak ada yang tahu, tapi jaga hatimu jangan bengkok, tetap lurus. Karena kalau dia hamba tapi dia mengabdi pada dua tuan, pasti satu dia kasihi, satu dia munafikin. Dan ini nggak bikin tenang hidup. Percayalah. Percayalah. Orang yang hidup terus-menerus dalam kemunafikan, nggak tenang hidupnya. Melayani Tuhan, tapi mengejar, menghambakan diri pada mamon, nggak tenang. Dan biasanya juga isi pelayanannya juga tidak jauh-jauh dari uang dan mamon. Isi beritanya tidak jauh daripada uang dan berkat-berkat jasmani. Ada orang-orang menuduh Pastor Andy, kok
kesembuhan melulu? Ya karena saya mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Saya ceritakan apa yang saya alami. Bukankah itu adalah Injil juga, sebuah kehidupan yang diubahkan oleh Kristus? Sekali lagi Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, Andi, tunjuk diri. Andi. Kamu tidak boleh mengabdi kepada uang. Kamu harus tetap sampai Tuhan jemput malaikatnya pulang ke surga. Kamu tetap jadi hamba Tuhan dan bukan hamba hantu, apalagi hamba uang. Saling mengingatkan ya, supaya pelayanan kita, hidup kita semuanya tetap lurus dan hati kita tetap tenang. Karena banyak orang gak tenang hidupnya karena mendua hati. Satu hati pelayanan, satu hati mamon uang, atau satu hati Tuhan, satu hati dukun. Jangan. Ya sudah, itu saja yang saya bisa share hari ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Kalau lebihnya untuk kemuliaan Tuhan, kurangnya itu dari saya. Selamat masuk hari yang baru. Ya, Pastor doakan, sebetulnya firman Tuhan ini sudah menyembuhkan kita. Firman Tuhan ini sudah memberikan ketenangan. Amin. Dan putuskan hari ini, saudara-saudara mau tetap menjadi hamba uang atau hamba Tuhan. Tidak boleh dua, karena tidak mungkin ada seorang yang mengabdi kepada dua tuan. Kalau terjadi kemunafikan, karena dia akan menjilat yang satu, dia akan melukai yang satu. Belajar jadi anak Tuhan yang tetap setia, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tuhan adalah Tuanku dan uang adalah hambaku. Amin. Dan saya percaya hamba itu biasanya akan mengejar tuannya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan kita adalah tuan kita dan mamon adalah hamba kita, maka tidak mustahil dong orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya benar percaya, maka mamon akan mengejar dia. Amin. Bukan berarti dia menjadi hamba mamon, tetapi dia mengabdi kepada Tuhan yang kaya, Tuhan yang sanggup, Tuhan provider, Tuhan penyedia dalam hidup setiap orang-orang yang terus berjalan, tidak menyimpan dan percaya akan firman Tuhan. Aliran kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit saat ini, in Jesus name. Firman ini mengalir seperti air, memberkati rohani Bapak Ibu sekalian dan membawa kesembuhan bagi tubuh, jiwa, hati, dan pikiran seluruh yang terkasih. Tempat di mana suara doa ini terdengar, ada kasih Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Jiwa-jiwa datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah penyedia, dialah Tuhan yang baik, yang mengubah hidupmu, menolong kita, bahkan mengampuni dosa-dosamu dan memberi engkau teladan hidup yang baru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih gelisah, masih cemas, masih khawatir, stop. Jangan mendua hati lagi, karena setiap kita hari ini lembar hidup yang baru. Tuhan kasih kesempatan untuk hiduplah untuk Tuhan. Saya, kita, Bapak Ibu, milik Kristus. Amin, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya, tidak meninggalkan kita. Semua kita milik Kristus, dikasihi, dibimbing, dipelihara, dianugerahi keselamatan kekal. Amin, 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 amin. Bless you all. Shalom semuanya. Tadi yang bilang belum berdoa, sudah tadi Bapak Ibu udah lepaskan
berkat, sudah mendoakan, aliran ke semua sudah mengalir itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dadah.